lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, seperti janji saya tadi, kita langsung saja hadirkan aktor film ternama tersebut. Udah gak penasaran kan? Ini dia, Fedi Nuril. Mas Fedi. Saya nggak mau bahas itu sedikit pun ya. Ngeri-ngeri sedap. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Kita sekali lagi. Apa kabar Mas Fedi Nuril? Baik, alhamdulillah gini-gini aja. Ah, masa sih? Kongres untuk film Pangku baru saja meraih penghargaan terbaru di Filipina. Netpac Jury Prize for Best Asian First Film in New Horizons category. Alhamdulillah. Baru malam ini dikabarin itu. Oke. Ya. Gimana perasaannya Mas Fedi? Akhirnya kalau kita lihat Pangku ini kan, saya jujur udah nonton ya, bagus banget. Tapi dari sisi aktornya ya, dari Mas Fedi bagaimana melihat perjalanan film Pangku? Jadi bersyukur banget karena kalau yang udah nonton kan terasa banget Indonesianya ya. Dan itu bisa diterima sama dari luar negeri, kayak waktu itu di Busan juga dapat penghargaan. 4 piala. 4 piala, jadi terasa kerja keras kita ini bukan hanya diapresiasi dalam negeri tapi luar negeri juga. Iya. Jadi bangga juga lah. Dan di FFI 7 nominasi. 7 nominasi Piala Citra, Wush. Festival Film Indonesia. Luar biasa. Di Busan sempat viral tuh, Mas Fedi pakai eyeliner ya? Iya, benar. Itu sengaja apa gimana? Sengaja. Oke. Jadi sebenarnya tuh niatnya ada event sebelum ke Busan itu yang gue niatnya mau make up pakai eyeliner. Cuma karena waktunya mepet nggak sempet make upnya. Terus ternyata ada yang mengganjal gitu. Udah niat pengen make upan begitu, cuma nggak sempet. Ini Busan kayaknya kan festival luar negeri kan, isinya seniman semua, sikat deh gitu. Ya udah pakai, ya kaget aja sih ternyata responnya. Viral banget loh. Viral banget. Iya, jadi mengingatkan saya sama Garasi kan. Anak band loh ini. Semua karena cinta. Masih nge-band, Mas Fedi? Bandnya masih ada, tapi memang lagi nggak aktif. Oke. Ya. Tapi buat pelampiasan sehari-hari main gitar. Nggak, suling. Main suling. Suling. Ya? Oke, menarik ini. Tapi lu seintu banget gitu ya sama dunia politik tanah air. Kenapa? Apa yang buat lo semakin kritis? Ya karena situasinya sih yang nggak cocok dengan idealisme gue. Oke. Ya. Misalnya pertanyaan yang aman aja lah ya. Kenapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Ya kalau gue tahu jawabannya sih kayaknya udah diberantas ya. Gini deh. Jawaban paling bijaksana itu. Gini lah. Kalau menurut gue ya penegakan hukum yang belum sepenuhnya gitu. Misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, hukumannya sholat 5 waktu aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu kayak ya belum sesuai aturannya gitu penegakannya gitu. Oke. Ya kayak yang udah statusnya udah terpidana belum ditangkap juga gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Iya. Kita ganti topik gimana ya? Dia yang mancing deh. Deg-degan sendiri. Diajar main suling lagi. Iya, kita ngomongin suling lagi aja. Iya. Hari pahlawan memang sudah lewat. Yes. Apa arti pahlawan bagi Fedi Nuril? Arti pahlawan itu sosok yang rela berkorban demi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Gitu, tanpa mengharapkan recognition, apa bahasa Indonesia? Pengakuan. Gitu. Jadi validasi nggak perlu. Yang penting dia tulus mengorbankan apa yang dia punya demi kebaikan orang lain dan nggak menuntut imbalan. Nah, gitu. Apalagi nuntut gelar. Wis. Gitu. Apalagi nuntut gelar ya, harus dari hati. Harus dari hati. Oke. Dan Mas Fedi ini baru saja diadili ya. Dalam sebuah acara Adili Idola. Itu. Kirain aib yang udah ditutup rapi-rapi dibuka. Tapi banyak nggak aib lo dibuka di situ? Lumayan. Lumayan, yang gue pikir udah rapih banget, kebuka juga.
Tapi lo stand up juga di situ ya? Yes, jadi bagian terakhir banget, gue bisa balas ngerosting semua yang sebelumnya ngerosting gue. Tapi jatuhnya stand up, jadi selain harus nyelekit, mesti lucu juga. Nah gitu. Oke. Itu sih yang susah. Iya, iya. Kayaknya plong banget tuh habis stand up di sana. Yo, iya. Kan ada yang viral juga tuh. Kan? Kenapa? Kan ada yang viral juga tuh Iya, yang pas gitu. lo, apa namanya, punchline lo yang terakhir. Betul. Di situ yang gua kagumnya komedi ya. Kita bisa menutupinya dengan, nih bayangin ya. Nah gitu kan. Jadi seakan-akan adegan fiktif. Iya, iya. Nggak bener-bener ada objek yang kita tuju buat kata kasarnya. Jenius lah. Iya, plong banget rasanya. Rasanya akhirnya. plong banget. Ya. Makanya kan gue bilang, akhirnya. Gitu. Akhirnya, nit gitu. Tapi memang susah ya jadi seorang komika ya? Susah karena yang gue belajar ya, kan kombut gue tuh Hernawan Yoga, ada Panji Pragiwaksono juga, bahwa untuk stand up itu benar-benar bisa nyampe ke penonton, satu, setup-nya kan berbasis fakta. Punchline-nya bisa macam-macam metodenya. Nah, pertama untuk membuat punchline-nya logis dan lucu, itu yang menurut gue susah. Iya, iya. Apakah nanti lo bakal fokus juga ingin mendalami dunia stand up? Enggak. Karena menurut gue beban komedian adalah begitu muncul acara seperti ini atau dikasih mic lah untuk sedikit greeting, orang pasti menuntut dia harus lucu. Iya. Padahal mungkin ya memang cuma selamat siang, terima kasih udah datang, selamat nonton. Tapi ya aku nggak lucu. Nah itu menurutku berat bebannya itu. Iya. Jangan sampai di level itu deh gue. Iya. Capek kalau harus mikirin materi terus. Cukup jadi aktor suami poligami. Di film ya. Di film. Iya kan sebagai aktor kan. Betul. Bahkan dijuluki sama netizen itu duta poligami Indonesia loh. Tapi itu karena totalitas aktingnya Mas Fedi Nuril. Gimana Mas Fedi Nuril dapat julukan seperti itu dari netizen? Gak masalah, itu kan bercandanya netizen ya. Karena apa film-film yang gue peranin ya gue bercanda aja lah, lucu-lucuan. Iya. Dan akhirnya lo sekarang memilih genre horor. Yes. Corin 2. Corin Kita kasih 2. tepuk tangan Corin 2. Wow. Pertama kalinya lo memerankan sebuah peran dalam film horor gitu. Enggak, ini yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Apa yang berbeda dengan film horor yang sebelumnya? Jadi pertama temanya, Corin 2 ini mengangkat isu perundungan. Oke. Dan menurut gue itu penting Ya. untuk diangkat karena efek dari perundungan ini bahkan yang merundung pun itu efeknya sangat negatif, apalagi di anak-anak yang masih remaja ya, itu bisa mempengaruhi masa depan. Ya. Jadi supaya pertama adalah orang tua yang di rumah yang mendidik dan menjaga mereka agar tidak menjadi pembuli atau dibully, dan juga kepada pihak-pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab. Misalnya ini terjadi di sekolah, mereka turun tangan untuk bisa menyelesaikan kasus ini gitu, nggak kabur-kaburan atau menyelimuti ini seakan-akan ini demi menjaga baik nama sekolah. Nama sekolah itu kan benda mati ya, tapi menjaga mental baik murid-murid ini justru lebih penting buat masa depan kita gitu. Iya. Itu dia sebenarnya kasusnya juga semakin banyak ya kalau kita lihat akhir-akhir ini, dan akhirnya Corin 2 mengangkat soal tema perundungan ini. Iya. Di luar genrenya film horor begitu Iya. ya. Dan lo juga seorang ayah gitu. Betul. Kan. Gimana lo mendidik anak lo biar biar tidak menjadi seorang pembuli atau mungkin tidak dibully gitu. Nah, yang gue belajar sih, anak itu di rumah harus merasa aman dulu. Misalnya dia diganggu gitu di sekolah, sampai rumah cerita ke orang tua, "Oh, kamu jangan diem aja dong, lawan dong, jangan kayak pengecut gitu." Nah itu pun sebenarnya orang tuanya jatuhnya udah ngebully tuh. Dia datang ke kita untuk minta perlindungan, untuk minta masukan, tapi malah kita judge balik, kita bully balik. Nah itu yang akan kena di mental dan psikologis mereka. Jadi kalau misalnya, alhamdulillah sih sampai sekarang anak gue bukan korban bully atau pembuli, tapi misalnya ada yang sekadar gangguin lah, bilang, kamu kalau ada yang gangguin, kamu bilang ke guru, biar guru nanti yang menyelesaikan ini gitu. Jadi ya itu sih yang gue utamain. Yang penting sampai rumah
mereka merasa aman gitu, bahwa pasti dapat support dari orang tua. Itu dia. Ya. Memang semua berawal dari keluarga ya. Ya. Kehangatan keluarga sangat dibutuhkan ketika anak lagi lemah seperti itu. Nah, kalau di film Corin 2 ini boleh ceritain sedikit soal peran lo seperti apa di sini, dan ini kan berbeda jauh ya ceritanya dengan Corin 1. Ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi orang tidak harus nonton Corin 1 untuk bisa ngerti ceritanya. Oke. Jadi berdiri sendiri dia. Gitu. Oke. Nah, peran lo di sini seperti apa? Peran gue sebagai Pak Makmur, dia itu tukang sampah di desa Sukajadi. Ya. Punya anak namanya Jaya yang diperankan Ali Fikri. Nah, Jaya ini dia dibully sama anak-anak sekolahnya. Dan Pak Makmur yang melihat tentu nggak terima, dia melaporkan ke sekolah. Dan pihak sekolah menolak untuk menyelesaikan kasus ini karena takut kasus ini tersebar dan nama sekolah jadi jelek. Oke. Sampai akhirnya dengan amarahnya dan keputusasaannya untuk mendapatkan keadilan nggak bisa, dia memilih jalan kegelapan dan memanggil Jin Corin untuk membantunya menuntut balas. Oke, iya. Penasaran kan? Nah, itu dia. Ini menarik ini kan, karena ketika film horor dihubungkan dengan perundungan gitu ya. Jadi kan kita juga ada sisi mendidiknya juga nih untuk anak-anak agar tidak menjadi seorang pembuli, atau bagaimana tadi caranya agar tidak dibully juga. Intinya balik lagi ke keluarga, kehangatan dalam sebuah keluarga. Tapi memang keluarga itu sangat penting ya, Mas Fedi. Sangat penting untuk membangun tubuh yang sehat, jiwa yang kuat itu memang dari rumah kok semuanya bermulai gitu. Apa arti keluarga dalam karir lo sejauh ini, Mas Fedi? Oh, ini support system. Tempat yang tidak diragukan, akan terus mendoakan, akan terus mendukung, dan menjadi tempat keluh kesah lah, yang bahkan kalau gue pribadi sih tidak perlu pusing memberikan saran atau apa, yang penting dengerin aja. Ada yang mau mendengarkan, ada yang memberi perhatian, itu cukup sih. Oke. Nah, tentunya kan kita juga minggu depan ulang tahun Metro TV. Yang ke-25 loh, Mas. Ulang tahun Perak. Iya. Luar biasa. Temanya Journey with Empathy. Nah, empathy itu sangat penting ya, sangat Mas Fedi ya. Ya. Apalagi jangan sampai pejabat kita tidak punya empati, menyakiti hati rakyat. Nah, Ya. betul. Bagaimana menumbuhkan rasa empati itu? Satu, memang dialog ya. Harus duduk, kita berbicara dan berusaha mengerti. Bagaimana cara berusaha mengerti? Ya kalau aku sih pakai pertanyaan kenapa. Terjawab, kenapa lagi, kenapa, sampai akhirnya pengertian itu memang tulus ya. Pengertian kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Jadi bukan cuma sekedar setuju, tapi benar-benar ngerti kenapa itu diucapkan atau itu dilakukan, dan nggak ada cara lain sih untuk duduk bareng dialog gitu. Iya. Intinya ada partisipasi publik lah, nggak tiba-tiba disahin aja. Gitu. Iya. Iya. Oke, iya. Ganti topik lagi. Harapan Mas Fedi terhadap film Corin 2. Oke. Satu, ini genre horor yang horor slasher. Jadi bukan hanya menakutkan, menyeramkan, tapi juga seru. Kayak kita naik roller coaster ya. Itu menegangkan, menakutkan, tapi serunya itu bisa bikin kita mau naik 2-3 kali lagi gitu kan. Itu satu. Jadi hiburan yang memang pengalaman itu seru. Kedua, ya aku berharap isu yang diangkat ini soal perundungan itu memang bisa menyentuh hati penonton sehingga lebih aware soal perundungan, lebih peduli, lebih menganggap serius bahwa ini bukan masalah ledek-ledekan atau ringan, ini berat sekali mempengaruhi mental dan psikologis gitu loh. Dan ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dan let's say pihak yang berwajib atau pihak berwenang juga menanggapi dengan serius, karena jangan perbedaan zaman ini, generasi sekarang lembek ya, gitu dibanding saya gitu. Dulu saya digampar, disabet pakai gesper. Nah itu kan semua ada penelitian, bahwa penelitian itu menyatakan itu salah semua yang terjadi dulu gitu. Dimana jangan sampai terulang, supaya kita benar-benar bisa
membangun generasi emas, bukan generasi cemas. Lo optimis tuh ya, Indonesia Emas 2045 lo optimis tuh? Oh kalau sekarang sih belum. Oke. Ya. Butuh proses. Butuh proses, butuh proses. Oke. Nah kalau kita bicara lagi soal film Korin 2, Ya. katanya waktu film Pangku lo bawa apa truk ke rumah, bener gak sih? Bener. Buat belajar. Buat pendalaman karakter Buat dan pendalaman buat karakter. belajar juga karena Oke. kayaknya gue seumur hidup belum pernah bawa truk pick up sih. Jadi gue minta truk yang buat syuting itu gue bawa pulang, gue bawa sehari-hari Iya. supaya waktu syuting ya meyakinkan orang nonton, oh iya bener dia truk ikan Iya, nih, emang. pengantar ikan gitu. Emang bener sih, coba nonton deh. Ya. Jago banget ganti giginya. Iya. Bener-bener pendalaman karakternya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi target gue adalah dari masih 2 tangan gitu kan, kaku, sampai akhirnya kan karakter gue di situ ngerokok ya. Nyalain tuh set, udah lancar 1 tangan. Wah, udah siap syuting nih berarti. Ya, Oke. gitu. Nah di film Korin 2 juga lo belajar alat musik. Ya, Karinding. karinding. Berapa lama lo belajar itu? Itu lama kayaknya, ada 2 minggu. Karena ternyata gue pikir kayak suling aja ya, tinggal ditiup gitu kan. Ternyata kan dia tuh harus disentil gitu. Oke. Gak boleh terlalu kenceng, gak boleh terlalu pelan. Terus kalau dilihat kayak dijepit aja, tapi ternyata kerongkongan sama lidah tuh berperan untuk bisa ngeluarin suara yang tuang, tuang gitu. Oke. Nah yang lebih susahnya lagi, ini kan bukan sekedar ngeluarin suara, tapi disuruh bikin nada yang bisa bikin merinding, dan nanti penonton pas dengar suara itu, waduh, mau terjadi apa nih gitu kan. Ya. Oke, wow. Itu apa ya, peran kunci dari Karinding itu di situ Iya ya? gitu, itu kayak semacam ritualnya lah Oke. gitu, untuk memanggil Korin itu. Berarti lo harus bawa pulang tuh? Bawa pulang, nyoba tiap hari, sampai 1000 tuh Korin di rumah gua. Banyak banget. Berarti rame banget ya. Gitu. Ya, jadi karena bener awal-awal tuh bunyinya cuma pek, 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 yang datang kecoa. Nah gitu gue latihan dan sampai akhirnya gue, aduh udah mau syuting kan, minta tolong banget cariin yang bisa main. Dan ternyata di Jakarta gak ada. Itu kayaknya tradisionalnya tuh bener-bener mungkin yang di Jawa Barat tuh yang mungkin bukan di ibu kota gitu kan. Oke. Nah akhirnya datang nih orang Bandung dia memang. Ya saya dulu pernah belajar, dia diajarin. Nah itu karena udah diajarin langsung jadi lebih cepet sih bisanya. Oke. Penonton juga bisa kan? Suara toke. Paling gampang tuh. Suara toke aja yang dihafalin. Tapi waktu jeda syuting gitu kan, lagi nunggu scene lo. Ya. Lo ngapain tuh biasanya untuk menghilangkan kebosanan? Dengerin musik atau? Dengerin musik. Musik apa? Macem-macem sih. Jadi kan gue banyak syuting sama anak-anak Gen Z nih. Pengen tahu kan selera musik mereka gimana. Tuker-tukeran. Gue kasih musik jadul, mereka ngasih musik yang baru. Terus ini sih ya mengulang lagi hafalan skenario. Oke. Terus nah karena syutingnya di Ciwidey dan Ciwidey itu dingin banget. Dingin banget. Buat gue tuh dingin banget. Ya ada gerak-gerak olahraga biar badan tetap anget gitu. Nah itu sih paling. Pas pulang denger Cocomelon lagi. Ya. Teng 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 teng. Gitu. Iyalah. Anak gue masih kecil-kecil. Blippi ya. Blippi Cocomelon. Blippi gitu. Ternyata sama semua anak-anak ya. Sama udah semuanya sama. Capek-capek belajar karinding Cocomelon lagi. Gitu ya. Dan ini juga aktornya wah luar biasa semua Yes. yang terlibat di film ini. Iya. Lu kalau main film itu masih casting nggak? Ada yang masih casting. Oke. Ada masih yang casting? ada yang langsung ditawarin, ada yang lewat casting. Gitu. Dan di film ini lo langsung ditawarin? Kalau yang Korin 2 iya. Korin langsung ditawarin? Ditawarin skrip. Kalau Pangku gue casting. Oke. Jadi ya dua-duanya lah. Ada yang ditawarin, ada yang casting. Dan lo udah cocok aja gitu ya ketika lo reading dengan ceritanya tadi soal... Biasanya memang sebelum gue mengiyakan, gue baca dulu skenarionya. Oke. Kalau gue suka, srek, oke, let's go gitu. Setelah Korin 2 mungkin ada project film-film horor selanjutnya untuk Freddy Nuril? Belum ada. Intinya gue tetap terbuka dan memang gue cukup pemilih.
Tapi untuk sekarang fokus Korin 2. Fokus Korin 2 ya. Dan masih terus main suling ya. Masih. Udah hobi aja itu. Harapannya untuk Indonesia dari Fedi Nuril. 1. Sebisa mungkin mengikuti aturan yang ada. Gitu. 2. Kurang-kurangin ngejilat lah. 3. Apa ya? Patuhi aturan nomor 1 dan 2 tadi. Nah, iya. 3. Ikutin aturan 1 dan 2. Bener lah. Kita kasih tepuk tangan untuk Fedi Nuril. Sehat selalu Mas Fedi Nuril. Terima kasih. Sukses untuk film Korin 2 dan proyek-proyek selanjutnya. Amin, amin. Sukses untuk, pokoknya sukses untuk semuanya. Terima Dan kasih. yang penting tetap sehat ya. Sama-sama. Mas Fedi Nuril ya. Sehat semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-25 Metro Terima TV. kasih. Semoga tetap solid, tetap memberitakan berita yang berkualitas. Amin. Dan menjaga pilar keempat demokrasi. Wih, luar biasa. Mas Fedi juga semoga ke depan tetap terus kritis ya. Amin. Itu dia. Itu tadi perbincangan kita dengan Fedi Nuril. Kita kasih tepuk tangan terus sekali lagi. Dan kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.